Ya, ayo ini mari kita ini mumpung ada warga di sekitar ini kita tanya kepada warga ya di sekitar ini mungkin sekitar mana tempat-tempat yang ada misterinya ya. Ayo kita gabung. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Oh, maaf Pak, saya ngerepotin ini dikit Pak. Iya, enggak apa-apa. Eh, saya tanya pada Bapak barangkali menurut pengetahuan Bapak di tempat-tempat sini ini atau mungkin di sekitaran Watulo ini mana Pak tempat-tempat yang ada unsur misterinya itu Pak? Jadi kalau di wilayah wisata Watulo ini memang banyak sekali atau penuh dengan mistis. Gitu Pak ya? Ya, Iya, jadi iya. penuh dengan sejarah. Oke, pemirsa, tadi yang saya ceritakan adalah terkait dengan mistis atau tempat-tempat spiritual atau semedi dan sebagainya. Jadi selain ada Batu Payung, kemudian di Payangan ada yang namanya Gunung Samboja, itu memang juga tempat semedi. Ada lagi satu ya, itu namanya Gua Lowo. Jadi Gua Lowo ini pas ada di tengah-tengah, sebelahnya Demian. Kemudian kalau untuk mengarah ke sana itu kalau airnya nggak surut itu nggak bisa tembus memang. Lewat Itu- Demian kalau jatuh itu langsung jatuh ke air. Tempatnya di mana itu? Di sebelahnya Demian, di Demian sebelah itu? baratnya Watu Ulo. Oh, baratnya Watulo Baratnya ya. lagi berarti di sebelah. ada tebing. Jadi kalau mau lewat tebing itu bisa, tapi kalau jatuh karena jalannya sangat ini licin ya. Kalau jatuh langsung ke laut, Pak. Kalau nggak bisa renang, kalau nggak punya pengalaman, habis sudah digulung oleh ombak. Iya, iya, iya. Jadi di tengah-tengah itu kalau mau ke sana harus air surut. Nah, di situ juga tempat semedi. Konon cerita bapak saya kemarin pernah ngantar seseorang ya, Pak. Iya, iya. Tidak perlu saya Iya. sebut namanya. Iya, Mr. X lah seperti itu ya. Jadi minta disambungkan dengan penguasa selatan. Jadi kalau ini menurut pengetahuan Mas Sukri ya, penguasa selatan ini siapa menurut Mas Sukri? Ya terkenalnya penguasa selatan kan Nyai Roro Kidul. Nyai Roro Kidul ya. Iya. Berarti dia ingin disambungkan secara spiritual Iya, ya seperti itu. dengan Nyai Roro Kidul. Iya, Ya, terus gimana Mas? Terus gimana ini? Cuman menurut yang saya tahu ya dari bapak saya, kalau minta disambungkan langsung dengan penguasa selatan itu memang sulit Pak ya. Tapi kalau dengan dayangnya itu sangat bisa. Dan di situ bapak saya hanya cukup membuka pintu saja. Jadi kayak Mr. X tadi, apa yang dikehendaki mungkin bisa menyampaikan sendiri. Mengenai lain-lain itu memang menjadi resiko yang bersangkutan. Oh iya iya. Tapi sebelumnya dikasih tahu dulu. Kalau itu mungkin semacam dayang-dayang atau semacam punggawa dari Nyai Roro Kidul yang kita kenal barangkali ya seperti Nyai Blorong dan sebagainya, mungkin itu ya mungkin yang dimaksud ya. Bukan itu, dayang bukan itu lagi ya? bukan, itu dayangnya. Dayangnya langsung Iya. dari Nyai Iya. Roro Kidul itu ya. Kalau enggak salah namanya Sri Wulan. Oh, Sri Wulan. Iya. Waduh cantik bener Pak. Cantik bener. Sri Wulan ini ya. Sri Wulan. Ya. Cantik bener. Jadi bisa ya. Atau mungkin bapak sendiri kepingin tahu buktinya ya kan? Kok penasaran kayak Pak Monggo? Bisa setiap saat. Melihat goib itu ya. Iya. Semedi di situ, nanti ada yang buka pintu, insya Allah nanti ketemu. Jadi seperti itu. Dan itu memang nyata ya. Gitu. Jadi yang saya tahu itu memang nyata, memang benar. Kenapa? Karena buktinya Mr. X tadi yang diantarkan ke tempat tersebut di Gua Lowo lari langsung menemui saya menyampaikan dengan berkeringat wajahnya pucat ya. Dia ketakutan Iya, barangkali. ketakutan bahwa ada kerang besar ya kan, muncul kerajaan dan ombaknya besar kayak mau gulung ya. Disitulah dia bangkit dari semedi kemudian lari menghampiri saya. Ya, Bahwa ya. ternyata memang benar ada gitu. Ya. Ya memang goib itu kan Iya. memang ada itu Mas Sukri ya. Jadi kita yakin aja lah. Iya. Karena apa ya, secara Islam pun dalam syariat Iya. itu kan juga memang jelas-jelas apa itu dawuhnya Allah itu memang juga ada. Iya. Apalagi itu sudah dinyatakan bahwa goib itu bisa melihat kita Ya, dari persembunyiannya. Sedangkan kita memang tidak bisa melihat dengan mata Kebetulan telanjang. yang bisa buka pintu untuk mempertemukan dengan dayang tadi ini datang bapaknya. Oh, Bapak ini. Oh, ini Pak. Bapak ya? Oh iya, iya. Mungkin bisa diminta informasi barangkali Bisa, ya. kalau bapak lebih detail, lebih jelas Oh, untuk gitu. menjelaskan terkait Iya. dengan adanya ya tempat semedi tersebut. Iya, iya. Anu, Oh iya, nggih, monggo.
Mari di sini Bapak, ya. Assalamualaikum Pak. Sini monggo Pak, sini Pak. Jagongan dengan saya Pak. Monggo sini masuk sini Pak, sini Pak. Iya. Kurang maju Pak, kurang maju Pak. Jadi ini cerita ya, bapak saya ini memang besar di sini. Kalau kelahiran sini. Di Watulo sebelum ada penyelam, bapak saya sudah penyelam pertama kali di Watulo. Oh, iya. Bisa ditanyakan kepada masyarakat Watulo. Pak, Agak keras sedikit. ini saya dari tim YouTuber ya, spiritual jalanan Pak. Ini minta informasi tadi ke Mas Sukri tentang masalah goib yang ada di sekitaran Watulo. Nah, mungkin Bapak bisa sedikit cerita tentang misteri atau goib yang ada di Watulo ini Pak. Ye. Ini tentang masalah gaib itu, Ye, iya Pak, iya Pak, iya Pak. masalah gaib. Yang keras pak, lebih keras. Ya. Apa minta namanya apa gimana? Bernama namanya umpamanya. Ya, ini hanya tentang keadaan goib yang ada di sini. Benar ada yang apa itu. enggak? Ya, itu. Ada. Ada ya Pak ya. Ya. Iya, iya. Ya. Kalau yang Bapak tahu ini yang goib yang ada di sini apa Pak yang Bapak tahu? Yang gaib ya. Ya. Nah, ini wakil Om ya. Oh, Ya. ya, ya. Ini namanya Sri Wulan. Nah, tahu. Kalau apa kebutuhan, pokoknya hak yakin. Bisa ketemu Pak ya Bisa ketemu. dengan namanya Sri Wulan. Sri Wulan. Sri Wulan ini apa hubungannya dengan Ibu Nyai Roro Kidul, Pak? Iya, itu seperti Gusti Allah itu Nabi Muhammadnya. Oh, Ya, begitu begitu. Itu ya. Ya, ya, ya. Nah, kepercayaan itu. Jadi ini Sri Wulan ini orang kepercayaan dari Ratu Roro Kidul ini, Pak. Oh, iya, iya. Lalu kalau orang datang ke sini biasanya itu minta apa, Pak? Apa yang diminta? Nah, bisa aja. Iya, iya. Pokoknya minat dan yakin. Itulah. Ya, ini saya sudah cerita-cerita dengan Bapak, tapi saya tadi lupa, belum tanya. Ini dengan Bapak siapa ya, Pak ya? Pak Sam. Pak Samsul. Bapak usianya berapa, Pak, sekarang, Pak? Umur saya. Umur. Kelahiran 42. Kelahiran 42 ya. Jadi berapa, Pak? 78 ya. Hampir 80 ini ya, Bapak ini ya. Ya. Terus Bapak memang punya keahlian spiritual, Pak? Ya ada. Oh iya. Ada. Iya. Iya. Tapi enggak praktek ya. Ini. Enggak praktek. Enggak boleh sama anak. Oh iya. Jadi Saya lebih dipakai sendiri ya. Saya lebih suka bapak saya cari rumput. Mohon maaf. Iya. Kerjanya saya nyamping di sini kan. Iya. Kalau siang untuk olahraga saya cari rumput. Oh, cari rumput, Pak. Biar punya kesehatan Iya. itulah. Jadi putra-putranya bapak ini melarang, jangan sampai bapak, mohon maaf ya, Iya. jadi dukun. Iya, iya. Mohon maaf. Jadi sedulur, ini pernyataan dari Pak Samsul dan juga dari Mas Sukri ini. Iya. Bapak ini sesungguhnya punya kemampuan Punya spiritual, kelebihan ya. punya kelebihan lah. Tetapi tidak dimanfaatkan untuk kepentingan orang lain karena takut dinamai dengan dukun ya. Iya, iya. Jadi Memang iya. yang jelas Bapak ini tahu tentang misteri, tentang mistis, tentang goib yang ada di sekitaran Watulo. Namun karena beliau ini juga kental dengan syariat Islamnya, Ya, benar. maka beliau ini tetap bahwa tiada yang lebih kuasa, tiada yang lebih hak Ya. hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Setuju sekali itu tentang itu, tetapi Pak Samsul ini percaya dengan adanya gaib. Ini kita sebagai hamba Allah harus yakin dengan adanya gaib itu. Nah, mungkin Pak Samsul bisa menceritakan yang lain tentang masalah-masalah gaib, misteri atau mistis, Pak. Yang mungkin perlu disampaikan kepada warga di sekitar ini, Pak. Yang mana diminta? Ya, mungkin ada selain dari Sri Wulan atau siapa tadi, Pak? Ya. Sri Wulan, mungkin ada yang lain yang memang ada gaibnya tentang Watulo ini, Pak.
apa Watulo, apa di sana di Panjangan. gunung itu, Di gunung mana, Pak? Sambuja. ya itu Sambujo atau ya itu kan. Kalau Gunung Samboja itu Itu kan bagaimana, empat, Pak? Hah? Kalau Gunung Samboja itu gimana ceritanya, Pak? Itu kan namanya Sembujo. Iya, iya. Sembujo itu namanya orang tirakat atau bertopo. Itu namanya orang, Pak, Ya Samboja ya itu. ya ya. Bukan, bukan. Sembujo itu tempat orang tirakat. Tempat orang tirakat. Orang dua adik dan kakak. Dulu pertama kali Seroyo, ini namanya gunung di tengah itu Sarat, Seroyo itu jadi satu. Serini, Sembujo ini jadi satu. Iya, iya. Jadi itu diterakatikan dengan adik kakak. Waktu sudah putus puasanya itu, kan ya terakatnya putus, waktunya dia mau keluar. Coba deh, kamu gimana? Yang mana? Yang diduduki itu. Ah, kakak duduk. Kalau saya dulu saya nggak sopan kak, kita kan Iya, iya. langsung dijejak hanya gini, Jadi Serini dengan Sembujo, Sembujo ini kedudukan, ini kakak. Nah, sekarang ganti deh, semuanya coba. Seroyo dengan syarat itu dijejak, terus langsung menjelak ada di tengah laut. Nah, ini ceritanya ini. Iya, iya. Syarat itu dengan gunung yang tengah itu syarat namanya ya. Nah, yang Seroyo itu, yang di pinggir itu. Tapi dulu gini, Jadi campur. satu dulu, Pak, ya? Iya. Kalau Sembujo ini dengan namanya Serini, itu dia jadi satu. Kakak dengan adik, kuatan adiknya. Ya, kalau kakaknya hanya gini, Nah, ada pemecahan, di tengah itu ada gempelan, berarti hanya pecah gitu aja. Tapi kalau adiknya mencelat tuh, Sampai di tengah laut itu, Pak. sampai di tengah laut pecah jadi dua, sampai jauh. Nah, gitu. Ini Pak ya, Pak Samsul. Mungkin Bapak ini karena memang punya kemampuan spiritual, mungkin sering melihat atau ada yang penampakan-penampakan. Apa yang sering tampak dari Bapak ini di sekitar Watulo ini, Pak? Yang mungkin ada makhluk-makhluk goib yang sering tampak pada Bapak. Nah, Oh, begini. ada semua, Ya, itu ada ini. semua. Jadi ini ada kaitannya dengan saya pribadi ya, Iya, iya. penampakan. Jadi dulu kan di depan sini, di depan warung saya, Iya, iya. itu ada orang tenggelam, kemudian naiknya di sini. Oh, iya, Ya, iya. kemudian pernah nyusup ke saya. Yang meninggal tadi. Iya, nyusup ke saya. Kemudian tamu-tamu yang biasa tegur saya pada waktu itu nggak melihat saya. Saya duduk di sini. Bapak saya di sini. Jadi semua tamu tuh pada cari saya padahal saya di sebelahnya. Jadi semua nggak nampak saya gitu loh. Iya, iya, iya. Ya, selain itu, yang kedua, sering datang ke kita, saya tidur-tiduran di sini, ada kayak tengkorak gitu kan. Kayak tengkorak itu ikut asap ke atas ke udara. Ini bener. Ini berkali-kali, anak saya pun pernah lihat. Jadi Ini saya sering- dengan mata telanjang atau ketika tidur atau gimana? Kalau saya tidur, tapi yang tahu bapak saya. Oh, iya, iya, iya. Jadi ada makhluk gitu ya, kayak tengkorak gitu. Kayak tengkorak ya. Jadi langsung naik ikut asap ke atas ke udara gitu. Bahkan tempo hari, 3 hari yang lalu, kalau nggak 5 hari, anak saya sendiri pernah melihat juga. Iya, 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 iya. Kalau Melihat ini ya, iya, penampakan itu ini ya. penampakan itu, iya. Tapi saya enggak. Memang saya enggak ngomong kan. Iya, iya. Saya waktu di sini hanya ada kepala tok itu. Kabut ya, kabut kepala gini. Ini ada di sini. Nah, ini. Terus baca. Saya lihat mana larinya. Hilang. Di Dia tengah tidak hilang. kabut, Iya, iya. di atas. Tapi juga. kepala, rupanya ini kepala. Kepalanya tok. Nah, iya. Ya, tapi ya, diam saya tidak ngomong. Saya pikir ini tetap di sini seperti orang kerja sini kepalanya. Itu lambang itu, Oh, itulah iya. lambang.
Berarti maksudnya itu di sini kepalanya gimana itu, Pak? Maksudnya begini. Masuknya Saya kan semua tidur di itu sini. kerja kan ya. Iya. Semua itu kerja. Warung kok banyak kan. Oh iya iya Berarti iya. kalau saya ini sekarang bilang ya, Iya iya. saya nggak bisa apa ya ngomong, tapi bukti kenyataan. Iya. Ya. Sini ini kepalanya, udah. Kalau semua ini ya saya bukan pakai sombong, Iya. enggak. Saya belum pernah ngomong. Ya, tapi nggak nonton di sini. Tahu. Tak Jadi lihat ya. begini sedulur, menurut cerita dari Pak Samsul juga dari Mas Sukri ini, bahwa di sini sering ada penampakan-penampakan yang awalnya tampak itu seperti kabut, namun akhirnya akan muncul sosok-sosok Kepala. Ya. kepala atau mungkin bentuk yang lain seperti ada tengkorak ya, tengkorak manusia dan sebagainya. Ini sering menampakkan diri, dan itu Mas Sukri juga Pak Samsul ini sering mengalami itu dan melihat dengan mata batin beliau, maka bisa melihat penampakan-penampakan yang ada di sekitar Pantai Watulo ini. Jadi tidak salah kalau saya mengatakan bahwa di Watulo ini adalah penuh dengan misteri. Ternyata inilah bukti pengalaman dan juga bukti saksi-saksi yang pernah mengalami sendiri. Atau mungkin ini dari yang terakhir ini mungkin Mas Sukri ya, ada yang perlu disampaikan tentang hal-hal gaib atau mungkin mistis yang ada di sekitar Watulo ini, Oke. Gini. agar warga lebih tahu. Ya, apa yang saya katakan tadi, yang saya ceritakan itu memang benar-benar nyata. Ya. Mungkin ada seseorang siapapun yang nggak percaya seperti apa yang saya sampaikan, monggo saya buktikan biar dikawal juga dengan bapak saya untuk membuka pintu untuk menyambungkan dengan yang digendaki terkait dengan penguasa selatan. Monggo, mungkin ada yang tidak percaya, monggo datang ke Watulo biar dikawal oleh bapak saya biar disambungkan bisa ketemu Kalau langsung saya dengan itu. seperti kata orang itu saya nggak punya. Tapi saya bermohon atau di lautan, saya angkat tangan, sungguh. Kalau memang keadaan ya memang ada. Tapi permintaan saya, keinginan saya ingin kaya ini, maaf, iya, maaf, enggak. Kalau minta seperti itu saya eman keturunan saya akan mati. Kalau saya minta, Tapi kalau orang lain banyak yang minta begitu ya Pak? oh Ada, orang ada, yang ada. fanatik rupanya. Tapi Ada. kalau dengan saya nggak ada apa-apanya. Ya, Sampai sekarang pun sering kontak saya, Pak. Oh. Karena sudah Iyalah. disambungkan oleh Bapak dan benar-benar nyata ya kan. Cuman mungkin karena keinginannya belum kesampaian, kepingin lagi mengulangi. Cuman permintaannya berlebihan, Pak. Mohon maaf. Kalau minta jalur putih ke Pantai Selatan, mohon maaf, tidak ada. Jujur saya bilang ya. Ya. Kalau cari jalur yang putih ya kan, yang dia sampaikan kayak di Solo di Keraton, itu dimakan 7 turunan gak habis. Mohon maaf. Beda orang mungkin ya, mohon maaf. Jadi kalau mau cari jalur putih, jangan ke selatan. Itu apa saran dari adanya saya, hidup ya. ini. Karena yang pasti apa yang dikendaki tetap minta, Pak, ya. Itu dia. Timbal baliknya. Iya, Kalau siap monggo, kalau kita mohon maaf. Ya, ya. Mohon maaf, ya. Jadi sedulur ya, ini kita bisa menyimpulkan bahwa banyak orang yang meminta-minta di sini, terutama ada yang minta kekayaan atau minta hal-hal yang sekiranya itu di luar dari kemampuan manusia biasa. Ini banyak yang datang ke sini. Namun ini di sini tidak ada jalur putih ya. Karena setiap permintaan itu pasti ada imbalannya. Ada tumbal dan sebagainya dan seterusnya. Minta kekayaan bisa saja terjadi dan sudah pernah dibuktikan. Bikin apa? Tetapi itu nanti pasti ada imbalannya. Nah, tapi untuk Pak Samsul, Mas Sukri dan saudara-saudara yang ada di sini, Nggak mau. ini tidak mau melakukan mau. yang ini. Nggak Tetapi mau. beliau-beliau ini tahu tentang misteri, tentang mistis, tentang goib yang ada di sekitar Watulo ini. Ya, mungkin masih ada yang perlu disampaikan, Pak Sukri? Saya rasa cukup sudah. Ya, sedulur dimanapun Anda berada, demikian bincang-bincang saya dengan Pak Samsul dan juga dengan Mas Sukri ini, putra dari Pak Samsul ini, yang telah banyak memberikan informasi tentang goib yang ada di sekitaran Watulo ini. Saya sampaikan, ihdinas siratal mustaqim, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam setuluran Tombo Ati.